Pemberontakan Polandia terhadap Nazi Jerman terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober 1944. Ada dua pemberontakan terkenal di Polandia, yaitu pemberontakan Warsawa dan pemberontakan Ghetto. Seluruh lapisan masyarakat Warsawa bahu-membahu untuk merebut ibu kota mereka dari tangan Nazi. Hitler yang marah mengirim pasukan SS untuk mematahkan perlawanan tersebut. Selain pasukan SS, Nazi Jerman juga memperkerjakan tentara bayaran dari seluruh penjuru Eropa. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Kampinoska, sebuah hutan besar 10 mil dari Warsawa. Hutan ini menjadi sarang para gerilyawan Polandia. Seorang pastor berpangkat letnan bernama Stefan Wyszynski juga ikut membantu para partisan Polandia. Dia menggunakan nama samaran sebagai Raduan III. Pastor Raduan tidak sendirian, bersama dua biarawati lainnya yaitu Suster Serafina dan Suster Maria. Mereka mengelola rumah sakit sederhana di pinggiran kota Warsawa. Film dibuka dengan Pastor Raduan yang menolong seorang partisan yang terluka. Hari itu, nampaknya terjadi pertempuran besar. Itu membuat rumah sakit menjadi overload. Beberapa hari kemudian, situasi sudah mulai mereda. Pastor Raduan dan timnya membangun komplek rumah sakit sederhana. Dalam rumah sakit itu juga ada tempat aman bagi anak-anak yang trauma karena perang. Raduan dibantu oleh para partisan dan beberapa relawan kesehatan. Kopral Zoza menyuruh para relawan berbaris guna mendengarkan arahan dari Letnan Zetes. Dia memerintahkan agar bersiap dalam 1 jam. Tugas mereka kali ini adalah merebut garnison yang terdapat di kota Laski. Seluruh gerilyawan di sana, mayoritas adalah sukarelawan yang belum memiliki pengalaman berperang. Pastor Raduan bertanya-tanya dalam dirinya, apakah bisa dia berperang dengan para gerilyawan? Melihat anak-anak muda mempertaruhkan nyawa, membuat rasa nasionalisnya tumbuh. Tapi, apakah dia sanggup membunuh? Raduan menggunakan seluruh tenaganya untuk berjuang di garis belakang. Singkat cerita, mereka mulai bergerak menjalankan tugas. Pasukan Jerman sangat terkejut dengan serangan mendadak ini. Tapi walaupun begitu, tentara Jerman masih bisa melawan. Karena kalah dalam pengalaman serta senjata, partisan Polandia memilih mundur. Suster Maria selaku ketua di rumah sakit itu sedang menginventaris keperluan medis yang mereka miliki. Pastor Raduan datang, lalu dia mengabarkan kalau serangan partisan di Warsawa berakhir gagal. Pasukan Nazi Jerman bertambah kuat karena bala bantuan yang datang lebih cepat dari dugaan mereka. Ratusan pasukan yang terluka memenuhi seluruh rumah sakit darurat. Tak lama kemudian, kelompok gerilyawan pimpinan Letnan Zetes juga datang dengan puluhan personil yang terluka. Pastor Raduan berjaga semalaman, sembari berdoa di samping para korban. Keesokan harinya, suster dan staf rumah sakit memberikan sebuah kejutan untuk Pastor Raduan. Tepat pada hari itu, dia berulang tahun yang ke-43. Sebuah kebahagiaan kecil di tengah perang yang melanda. Raduan mendapat sebuah kado dari salah seorang partisan. Kado itu berisi salib yang terbuat dari selongsong peluru. Pastor Raduan memilih membagikan kuenya kepada para partisan. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, para partisan melakukan patroli harian. Zoza terlihat menyukai salah satu relawan kesehatan bernama Zosia. Tak lama setelah itu, Zoza menyiapkan pasukan dan berangkat berpatroli. Hutan demi hutan mereka periksa, guna mendapatkan informasi mengenai tentara Jerman dan Hungaria. Tak terasa, hari berganti malam. Belum ada satupun tanda-tanda kehadiran Jerman di sana. Mereka memilih berkemah untuk mengisi kembali tenaga. Zoza menunjuk Jaziek, Stanislas, dan Tomek untuk memata-matai pasukan Jerman. Kabarnya di dekat perkemahan mereka terdapat kelompok kecil pasukan Jerman. Esok hari, Zosia juga akan melintas membawa kebutuhan selama patroli.
Kelompok Jaziek diperintahkan mengantar Zosia sampai ke jalan yang aman. Jaziek bercerita kalau dia dulunya adalah orang biasa yang bekerja di perkebunan milik orang tuanya. Sementara Zosa sudah berpisah dengan orang tuanya sejak dia masih kecil. Zosa hanya mengetahui kalau ayahnya ikut berperang di perang saudara Spanyol. Namun setelah itu, tak ada lagi kabar darinya. Karena itulah, Zosa menganggap Pastor Raduan seperti ayahnya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya, sesuai perintah Zosa, Jaziek mengantar Zosia ke tempat yang aman. Tentara Jerman dipercaya berada di pintu gerbang desa Laski. Mereka bertiga hanya ditugaskan mengintai dan tidak diperbolehkan baku tembak. Rupanya, selain bekerja di perkebunan, Jaziek merupakan mahasiswa arsitektur. Setelah perang usai, dia berencana melanjutkan kuliah dan membuat panti asuhan untuk para korban perang. Setelah mengantar Zosia, tak jauh dari sana terdapat tentara Jerman beserta kendaraan lapis bajanya. Stanislas berencana menyergap pasukan Jerman, namun Jaziek mengingatkan kembali pesan dari Zosa. Mereka tidak diperbolehkan menyerang, tugasnya hanyalah memata-matai. Tomek dan Stanislas berkata, jika penyergapan ini berhasil, mereka akan mendapatkan kendaraan lapis baja gratis. Jaziek yang sudah kadung benci dengan Jerman, ditambah nafsu mendapatkan kendaraan lapis baja, akhirnya memimpin penyergapan. Sebuah tembakan dilepaskan. Pasukan Jerman yang terkejut juga membalas dengan tembakan. Tentara Jerman rupanya dapat mengantisipasi sergapan Jaziek dan kawan-kawan. Tindakan gegabah Jaziek harus dibayar mahal. Sebuah peluru mengenai perutnya. Itu memaksa mereka menarik diri. Jaziek terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Banyaknya darah yang terbuang membuat Jaziek meninggal. Sebelum meninggal, Jaziek mengatakan, "Bangkitlah Polandia." Upacara pemakaman untuk Jaziek akan segera dilaksanakan. Raduan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan perang. Jika begini terus, umat manusia akan habis dengan sendirinya. Tiba-tiba saja seorang suster datang, memanggil Raduan ke bangsal. Ternyata ada seorang perwira Jerman bernama Otto yang ingin berbicara dengan Raduan. Raduan dipanggil karena kebetulan dia bisa berbahasa Jerman. Otto sangat menyesal karena telah berselingkuh, namun dia tidak menyesali perbuatannya membunuh sesama manusia. Bagi Otto, orang-orang Yahudi, kaum Bolshevik dan orang Polandia adalah ras rendahan yang harus dimusnahkan. Propaganda fasis nampaknya sudah merasuki pikiran Otto. Raduan tidak habis pikir, di saat sekaratnya pun dia masih bisa berbicara seperti itu. Singkat cerita, upacara pemakaman dilanjutkan. Semua yang hadir sangat bersedih, mengingat Jaziek adalah seorang pemuda yang memiliki mimpi besar. Keesokan harinya, Zosia, Raduan, dan Suster Serafina membawa persediaan untuk para partisan. Di tengah jalan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan tentara Jerman yang sedang patroli. Untungnya, Zosia bertindak cepat. Dia berpura-pura menjadi wanita yang sedang hamil. Hal itu tentunya berhasil mengelabui tentara Jerman dan mereka bisa berjalan kembali dengan selamat. Sesampainya di markas, amunisi dan beberapa pucuk senapan mesin dikeluarkan lalu disimpan ke tempat yang aman. Setelah menyimpan senjata dalam gudang, Zosa dan Zosia terlibat dalam sebuah percakapan yang serius. Ternyata, selama ini Zosia memiliki sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Pistol ini dulunya diberikan ayahnya pada tahun 1939. Di awal serangan Nazi Jerman ke Polandia, ayahnya ikut berperang, namun sekarang keberadaannya tidak diketahui. Tiba-tiba saja, seorang pasukan pengintai masuk lalu mengabarkan kalau ada tentara Jerman yang menuju markas. Semua dokumen dan para partisan dimasukkan ke dalam ruang rahasia. Benar saja, tak lama kemudian pasukan Jerman datang menggeledah rumah sakit ini. Tas milik Zosia yang berisi pistol
ternyata tertinggal di atas piano. Pastor Radwan berdalih kalau tas itu milik seorang pasien yang menderita tipes. Dia tidak mau pasukan Jerman juga ikut menderita karena wabah tipes. Untung saja tidak ada benda-benda mencurigakan yang berhasil ditemukan. Mereka percaya kalau ini hanyalah rumah sakit biasa. Pastor Radwan kembali merenung dalam kamarnya. Dia bertanya-tanya, sampai kapan perang akan mengubah jalan hidup manusia? Apakah tindakannya ini sudah benar di mata Tuhan? Ataukah kita sebagai manusia bisa memaafkan Jerman yang sudah membantai ribuan orang tak berdosa? Korban dari Warsawa terus berdatangan. Karena di Warsawa, rumah sakit darurat sudah penuh. Namun tiba-tiba, deru mesin pesawat terdengar. Pastor Radwan memerintahkan evakuasi bagi pasien yang terluka. Belum sempat evakuasi, bom dari pesawat Jerman dijatuhkan. Di tengah hujan bom yang terjadi, Radwan mencoba menyelamatkan beberapa orang yang terluka. Bulan-bulan berikutnya berhasil mereka lewati dengan aman tanpa adanya serangan. Partisan terus datang dan tinggal di rumah sakit ini. Berkat Suster Maria, rumah sakit ini tidak pernah kekurangan makanan. Suster Serafina dan staf kesehatan juga bekerja dengan keras mengobati orang yang terluka. Sesekali, Pastor Radwan nekat pergi ke garis depan untuk mengantar pasokan obat-obatan. Namun, suatu hari dirinya malah tertangkap basah. Radwan dibawa bersama warga sipil lainnya. Mereka dibariskan di depan tembok untuk segera dieksekusi. Radwan meminta agar melepaskan warga karena mereka tidak bersalah. Seorang perwira Jerman tahu kalau Radwan sebenarnya adalah seorang pastor. Dia meminta menghentikan tembakan dan menyelamatkan Radwan. Sejatinya, Radwan memilih mati daripada melihat warga sipil yang tidak bersalah dibantai. Seorang tentara Jerman memukul Radwan sampai pingsan. Tak lama setelah itu, Radwan terbangun di depan tumpukan mayat warga sipil. Dia berdoa agar diberi kekuatan untuk memaafkan kelakuan sadis tentara Jerman. Di dalam rumah sakit, sembari mencuci jubahnya, Radwan bertanya-tanya kenapa Tuhan menyelamatkan dia dari maut. Suster Maria yang kebetulan berada di sana mengatakan Tuhan masih memiliki rencana dalam diri Radwan. Semua tidak terjadi begitu saja. Tuhan pasti akan melakukan perbuatan besar kepada kita. Sebenarnya, Suster Maria berasal dari keluarga kaya raya. Di suatu pagi, dia terjatuh dari kuda. Tak ada luka yang berarti, dan kehidupan berjalan normal. Namun malam harinya, penglihatannya mulai kabur. Dia pergi ke dokter dan dokter itu berkata kalau retinanya lepas. Sejak itulah, dia membangun rumah sakit ini dan bekerja membantu orang sakit, terutama orang buta. Dalam setiap peristiwa kehidupan, pasti ada tujuan yang Tuhan tunjukkan secara tersirat. Di suatu sore, Radwan dikejutkan dengan hujan abu dari arah Warsawa. Tanpa sengaja, dia menemukan potongan ayat kitab suci yang terbakar. Ayat itu berbunyi, "Sayangilah musuhmu." Dan film pun selesai. Potongan ayat kitab suci yang ditemukan oleh Radwan masih berada di kota Laski sampai hari ini. Ayat kitab suci ini memprakarsai rekonsiliasi hubungan internasional antara Jerman dan Polandia. Segitu aja kira-kira alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.